Selamat pagi, Shalom, seluruh siswa yang saya kasihi. Di pagi hari ini kita akan memulai Student Chapel kita, dan Bapak harap kita semua dapat mengarahkan hati kita semua dapat mengarahkan pikiran kita dan dapat meninggalkan beban kita, dan memfokuskan diri kita untuk mengikuti chapel kita di pagi hari ini. Dan namun sebelum itu, Bapak mengajak kita semua untuk sama-sama memuji Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Dan pujian yang sangat menguatkan kita di pagi hari ini. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, penjagaan, dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami hingga saat ini ya Bapa.
Di saat ini Tuhan, kami akan memulai chapel kami Bapa, kiranya chapel ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar, dan berkatilah setiap jaringan juga device yang kami gunakan Tuhan guna untuk memperlengkapi kami dalam mengikuti chapel ini sampai selesai Bapa. Lalu hanya ini Tuhan sebagai syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik, anak-anak semuanya, di pagi hari ini, pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-49, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Yesaya 49 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman. Kiranya firman yang akan kami baca ini Tuhan dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi pegangan serta dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Lalu hanya ini Tuhan sembahyang syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, dalam nama-Mu firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Yesaya 49 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Amin. Baik, anak-anak sekalian, kita melihat bahwa apa yang menjadi latar belakang dari kitab Yesaya ini sendiri. Kita melihat bahwa Yesaya berarti Tuhan adalah keselamatan dan Dia adalah nabi keselamatan. Bagian kitab Yesaya ini bertema tentang keselamatan, yaitu bahwa utusan Tuhan yang membawa penghiburan kepada umat-umatnya. Nah, akan tetapi kitab Yesaya ini juga berbicara tentang sebuah penghakiman. Kita melihat dalam Yesaya 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-39, pasal ke-39 yang ke-8. Nah, tidak dapat dihilangkan dari setiap tulisan yang berhubungan dengan penyelamatan. Nah, akan tetapi, pada pasal 40 hingga pasalnya yang ke-66 sampai ayat yang ke-24, berbicara tentang bagaimana Allah yang siap untuk menyelamatkan berapapun harganya. Jadi kitab Yesaya ini sendiri berbicara tentang dua hal penting, atau ada dua tema besar yang dibicarakan di dalam kitab Yesaya. Yang pertama adalah tentang penghakiman, dan yang kedua adalah tentang keselamatan. Kita melihat bahwa sebenarnya pesan Yesaya ini tertulis atau terutama ditulis untuk bangsa Yehuda yang sedang berada dalam pengasingan di Babel.
Nah, pengasingan ini merupakan sebuah konsekuensi dari Yesaya bagian pertama, itu adalah penghakiman. Jadi, bangsa Yehuda yang mengalami pengasingan di Babel itu merupakan sebuah penghakiman. Akan tetapi, Yesaya memberikan sebuah kata baru, yaitu keselamatan. Bahwa bangsa Yehuda di Babel tidak boleh putus asa. Mengapa? Karena Allah akan menghampiri mereka dan juga akan memberikan mereka sebuah keselamatan, atau mereka akan diselamatkan oleh Allah. Nah, pada bagian kita ini, pada pasal 49 merupakan bagian yang berbicara tentang keselamatan. Nah, anak-anak, di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13, kita melihat bahwa sang hamba mendapatkan kepastian bahwa ia tidak akan melakukan tugasnya sendirian. Tuhan pada waktunya akan bertindak sesuai dengan panggilannya. Jadi sang hamba di sini tidak akan melakukan tugasnya itu secara sendirian. Akan tetapi, Allah akan melakukannya dengan sang hamba itu sendiri. Kemudian kita melihat yang kedua adalah sang hamba pasti akan berhasil untuk memberitakan kabar baik, penyelamatan Tuhan, dan pasti akan diterima. Nah, cakupan kabar baik itu adalah untuk semua manusia yang sedang berada di dalam penjara oleh dosa, kemudian lapar dan haus karena kegersangan hidup, dan juga mereka yang terpisah dari sumber kehidupan yang sejati. Dikatakan bahwa sebenarnya mereka akan beroleh kelepasan dan kelegaan. Bagian ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh bumi dan gunung-gunungnya, serta langit juga untuk bersorak-sorai, karena penindasan mereka telah berakhir, karena mereka telah memperoleh keselamatan tersebut. Nah, kita akan bertanya-tanya bahwa sebenarnya sang hamba ini siapa gitu. Jadi sebenarnya pada teks ini, pada teks Yesaya 49 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13 sedang menyatakan sebenarnya pribadi Yesus Kristus itu akan datang untuk membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Nah, jadi di dalam Yesaya pasal 49 ini kita melihat bahwa sebenarnya Yesaya sedang menubuatkan pribadi Yesus yang akan datang dan menebus umat manusia dari dosa itu sendiri. Nah, kita akan bertanya-tanya, kok pembacaan kita selama 4 hari berturut-turut yang lalu itu dari Kisah Para Rasul, kemudian pembacaan kita di hari ini kenapa terambil dari kitab Yesaya? Nah, kita akan kilas balik secepat mungkin atau sesingkat-singkatnya, yaitu bahwa Kisah Para Rasul 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-32 menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus yang tersalib, yang bangkit dan juga dimuliakan. Kemudian hal yang kedua adalah Yesus merupakan pribadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang mana ia menerima kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus atas semua orang percaya. Yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, yaitu ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, kemudian kita melihat bahwa sebenarnya pada Kisah Para Rasul 25 ayat yang ke-28, Petrus sedang mengutip perkataan dari Daud yang ditulisnya di dalam Mazmur yang ke-16. Daud menuliskan bahwa yang kudus atau Sang Kudus itu merujuk kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Nah, pemahaman kita tentang yang kudus, yang adalah Yesus, membantu kita untuk memahami maksud dari penulis kitab lain di dalam menyatakan yang kudus ini sendiri. Kita melihat bahwa dalam Yesaya 47 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa yang Maha Kudus akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, atau seperti yang telah Bapak katakan sebelumnya, bahwa yang Maha Kudus ini akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Yang Maha Kudus ini siapa? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yesaya juga mengatakan bahwa yang Maha Kudus itu akan datang untuk membebaskan para tawanan. Jadi kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Manusia menjadi tawanan dari dosa itu sendiri. Sehingga kedatangan Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya. Dan yang Maha Kudus akan menjadi pemberi bagi mereka yang membutuhkan.
menjadi pemberi bagi mereka yang membutuhkan makanan, dan menjadi pelindung bagi mereka yang berada di dalam bahaya. Nah, yang kita kenal sebagai, misalnya pada saat ini, kalau misalnya kita lapar, pasti yang memberikan kita makan itu adalah orang tua kita. Jikalau kita memberikan perlindungan, pasti yang akan memberikan perlindungan itu adalah pihak kepolisian. Nah, seperti itulah Yesus. Yesus akan memberikan kita makanan, sehingga kita akan kenyang. Dan juga Yesus akan memberikan kita perlindungan. Yesus akan menjaga kita, sehingga kita akan terhindar dari segala mara bahaya. Hal inilah yang ditekankan oleh Yesaya di dalam pasalnya yang ke-49, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Jadi, kita melihat bahwa sebenarnya di sini Yesaya sedang mengatakan bahwa Kristus akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Nah, oleh karena itu kita akan teringat dengan hal ini, yaitu grand naratif. Grand naratif bagi kita bukan sesuatu yang asing. Ketika kita masuk di sekolah Lentera Harapan, kita akan disuguhi dengan kerangka berpikir grand naratif. Gitu. Seperti yang kita lihat bahwa sebenarnya grand naratif ini merupakan 4 tahapan yang terdiri dari creation, fall, redemption, dan restoration. Pada tahap creation, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia menjadi rekan sekerja Allah. Manusia diciptakan sebagai mahkota ciptaan, dan manusia dipandang sangat baik oleh Allah itu sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan manusia kebebasan atau kehendak bebas, sehingga manusia dapat melayani Allah sesuai dengan hati nuraninya. Bukan seperti robot yang mengerjakan yang sudah Allah tentukan. Nah, akan tetapi, manusia salah di dalam menggunakan kebebasan itu. Manusia lebih memilih untuk memenuhi keinginannya dibandingkan melakukan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, manusia jatuh ke dalam dosa yang kita kenal pada tahap fall. Di dalam keberdosaannya, manusia itu terpisah dengan Allah, atau yang kita kenal dengan mati rohani. Jadi ketika kita mengatakan bahwa akibat dari dosa yaitu mati rohani, maka kita sedang berbicara tentang relasi antara manusia dengan Allah yang telah terputus. Keberdosaan manusia membuat manusia itu menjadi rusak, sebagai gambar yang menjadi rusak. Atau keberdosaan manusia membuat gambaran Allah di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Serta manusia juga dihukum oleh Allah. Karena apa? Ya karena tadi, manusia memilih untuk berdosa. Nah, akan tetapi Allah tidak tinggal diam atas keberdosaan manusia. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Kristus atau Sang Hamba atau yang Maha Kudus akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan kita melihat itu dalam tahap redemption, yaitu Kristus datang sebagai penebus untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Kristus rela mati di tiang kayu salib hanya untuk karena kita. Tuh kita nggak kasih apa-apa buat Tuhan, tapi kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Itulah yang membuktikan bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Nah, penebusan Kristus ini membuat kita yang tadinya itu rusak hubungannya dengan Allah, menjadi hubungan kita dengan Allah itu menjadi pulih. Kita yang awalnya sebagai gambar Allah yang telah rusak, gambaran Allah di dalam diri kita itu menjadi pulih melalui penebusan Kristus. Kita yang awalnya kehilangan kebenaran dan kemuliaan di hadapan Allah, melalui penebusan Kristus, kita telah memperoleh kebenaran. Oleh karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Nah, selama proses redemption menuju kepada proses restoration, kita akan mengalami yang namanya pengudusan. Kita akan dikuduskan oleh Roh Kudus setiap harinya. Sehingga gambar Allah yang telah rusak di dalam diri kita itu akan menjadi utuh melalui kuasa Roh Kudus yang terus memperbaharui kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa di dalam apa? Menjadi serupa di dalam tugas tanggung jawab kita sebagai makhluk yang merepresentasikan Allah,
menjadi serupa di dalam tugas kita atau fungsi kita sebagai makhluk yang berelasi. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pada tahap restoration atau pada saat glorifikasi atau pendamaian, kita akan mencapai kesempurnaan. Kita akan sama seperti dengan Kristus, bukan berarti kita Allah, kita adalah manusia. Akan tetapi natur kita yang telah berdosa akan menjadi tidak lagi berdosa. Gambar Allah yang telah rusak dalam diri kita akan menjadi gambar Allah yang telah utuh. Oleh karena apa penebusan Kristus di dalam kita. Allah telah mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita telah mengerjakan banyak hal juga bagi Allah? Hal itulah yang harus kita pikirkan. Untuk itu, Yesaya 49 ayat 13 mengatakan bahwa apa yang menjadi respon kita ketika kita telah memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan bahwa bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Ketika kita telah memperoleh keselamatan dari Allah, respon kita adalah bersorak-sorai. Respon kita adalah mengucap syukur. Dan respon kita adalah memuji kebesaran Allah yang telah Ia nyatakan di dalam diri hidup kita. Bukan hanya kita meresponi keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita melalui berdoa, Tuhan kami mengucap syukur untuk apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bukan hanya hal seperti tersebut, tetapi harus kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita. Contohnya, kalian sebagai siswa. Apa respon kalian sebagai siswa untuk meresponi karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan kalian? Apakah ketika kalian diberikan tugas, kemudian kalian tidak mengerjakannya, itu merupakan respon kalian terhadap karya keselamatan yang telah Allah berikan? Apakah ketika guru memanggil kalian, halo siswa untuk on-cam bagi yang berkemungkinan, kemudian kalian cuma diam, apakah itu merupakan respon yang baik sebagai karya penyelamatan Allah dalam kehidupan kalian? Tentunya tidak. Sehingga mari kita berpikir, apa respon yang terbaik atau apa respon yang pantas untuk kita berikan kepada Allah di dalam apapun yang telah kita kerjakan. Meresponi karya keselamatan Allah itu dengan tidak perlu yang susah-susah, seperti memberi uang bagi orang yang membutuhkan. Kita harus lihat dulu hal-hal yang dekat dengan kita. Ketika guru memberikan kita tugas, kita mengerjakannya. Ketika guru meminta kalian untuk on-cam, tolong lakukan apabila kalian memiliki jaringan yang cukup atau jaringan kalian mampu untuk on-cam. Gitu. Apabila guru bertanya, yang menjawab. Gitu. Sehingga melalui hal-hal kecil itulah kalian mampu untuk menunjukkan rasa syukur kalian kepada karya keselamatan yang telah kalian berikan. Allah berikan kepada kalian. Nah, tadi sebelum Bapak menyampaikan respon kita, Bapak sempat menyatakan bahwa apa yang telah kalian kerjakan bagi Allah, untuk apa yang telah Ia kerjakan bagi kita. Muncul pertanyaan refleksi, yaitu apa yang telah saudara kerjakan bagi Sang Maha Kudus, bagi Sang Hamba, bagi Allah Tritunggal, sebagai respon atas anugerahnya bagi kehidupan saudara. Apakah saudara tidak melakukan apa-apa? Atau bahkan saudara sudah mengerjakan? Hal inilah yang harus kita pikirkan. Toh, Tuhan sudah berbuat banyak bagi kita. Apa salahnya kalau misalnya kita membalas? Apa salahnya untuk kita melakukannya bagi Tuhan? Apa salahnya kita mempersembahkan diri kita bagi Allah? Anak-anak, Kristus yang mati di kayu salib itu membayar kita bukan cuma dengan 100.000, 1 miliar, akan tetapi membayar kita dengan darahnya yang kudus. Dengan darah saja Kristus mau bayar. Terus apa yang kita bisa lakukan buat Kristus? Meskipun yang kita lakukan bagi Kristus itu tidak sebanding dengan apa yang Kristus lakukan bagi kita, tetapi apakah kita mau melayani Dia, mau mengerjakan baginya
apa yang Ia kehendaki dengan sepenuh hati kita. Mari kita berpikir hal ini secara bersama-sama. Apa yang telah saya lakukan bagi Allah atas anugerah keselamatan yang telah Allah berikan bagi kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini dapat tetap menguatkan kita dan dapat menolong kita dalam menapaki setiap hari-hari kehidupan kita ke depannya. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri chapel kita di pagi hari ini, Bapak akan memimpin kita di dalam doa penutup, di dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita rendahkan hati, kita tundukkan kepala, dan kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap penjagaan, terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau telah berikan bagi kami ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur jika Engkau masih mau menyayangi kami ya Tuhan. Kami bersyukur jika Engkau masih memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat bagi kehidupan kami ya Bapak. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah tawanan. Kami sadar bahwa kami haus, bahwa kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang lapar, dan kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang sedang berada dalam bahaya Bapa. Namun kami bersyukur Tuhan karena Engkau di dalam Yesus Kristus telah memberikan keselamatan itu bagi kami. Engkau telah memberikan kami makanan, Engkau telah memberikan kami minuman, dan Engkau telah memberikan kami perlindungan Bapa. Kami sangat mengucap syukur untuk hal itu ya Tuhan. Bapak yang baik, di saatnya Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap kami ya Bapak. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap kami, Tuhan mau mampukan kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan, dan Tuhan mau ajar kami untuk bagaimana mengerjakan bagimu sebagai respon kami atas anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi siswa-siswa kami ya Tuhan, yang sedang menempuh pendidikan di bangku SMA, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau mau melindungi mereka, Engkau mau menguatkan mereka, dan Engkau mau memampukan mereka dalam setiap apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ya Bapa, tolonglah mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang peserta didik ya Bapa, agar mereka dapat bertanggung jawab di dalam tugas dan tanggung jawabnya mereka sebagai seorang peserta didik ya Tuhan. Bapak, jika di antara mereka banyak yang memiliki pergumulan, Tuhan Engkau membantu mereka dan mampukan mereka Tuhan agar mereka dapat menyelesaikan setiap pergumulan mereka hanya oleh karena bantuan daripada-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa bagi mungkin di antara anak-anak kami ada yang sedang sakit, kiranya Engkau berkati, Engkau mau sembuhkan, Engkau mau jamah tubuh-tubuh mereka yang sakit, Bapak, agar mereka dapat kembali beraktivitas dan mereka dapat sembuh ya Tuhan. Bapak, berkati setiap makanan, obat-obatan, minuman yang mereka konsumsi ya Tuhan, agar semua itu Tuhan dapat menjadi kesehatan, kekuatan bagi kehidupan mereka ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga mereka ya Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, dengan apapun pergumulan mereka, dengan apapun yang menjadi tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab mereka Tuhan, Engkau berkati, sehingga apapun yang mereka tabur Tuhan, dapat mereka tuai, dan semuanya itu Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami para guru Engkau berkati ya Tuhan dengan segala tugas dan tanggung jawab kami, agar kami tetap setia untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami tetap setia untuk mewartakan apapun yang Engkau kehendaki dalam setiap apapun yang kami ajarkan ya Tuhan. Bapa, berkatilah bangsa negara ini ya Tuhan, yang mana sedang melalui pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintahan, setiap tim medis Tuhan, agar melalui mereka Bapa, semuanya itu, atau COVID pandemi 19 ini Tuhan dapat terselesaikan ya Tuhan. Bapa yang baik, saatnya Tuhan kami akan selesaikan ibadah kami ya Bapa. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi Tuhan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan jika pada ibadah kali ini Tuhan kami ada yang tidak menyenangkan hati-Mu, kiranya Kau ampuni kami. Dan teruslah tegurlah kami Bapa untuk terus tetap melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Tuhan,
sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam proses pembelajaran. Kiranya Engkau mampukan kami, hingga kami dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami di hari ini dan hari-hari ke depannya, tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Ampuni segenap salah dosa yang kami perbuat, lalu hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.